Hari ini, 27 Oktober 2025, kita tidak bisa lagi menutup mata. Ada ancaman serius yang mengintai piring makan kita semua. Ancaman ini bukan datang dari perang atau krisis ekonomi, tapi dari langit di atas kita. Iklim dunia sedang berubah, dan dampaknya terasa langsung di sektor pangan. Di beberapa sentra produksi padi di Jawa, petani melaporkan fenomena yang mengkhawatirkan. Ketika gelombang panas ekstrem melanda tepat di musim tanam, banyak tanaman padi yang mengalami puso atau gagal panen total. Suhu yang melonjak drastis membuat bunga-bunga padi rontok sebelum waktunya. Bayangkan, sawah yang menghijau subur tiba-tiba menjadi hamparan kosong tanpa hasil. Ini bukan lagi prediksi. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi para pahlawan pangan kita. Jika tren ini terus berlanjut tanpa mitigasi yang serius, apa yang akan terjadi pada harga beras di pasar? Apa yang akan terjadi pada jutaan keluarga yang bergantung padanya? Perubahan ini merayap pelan tapi pasti, mengubah lanskap pertanian yang selama ini kita kenal. Tanaman pangan utama seperti padi, jagung, memiliki siklus hidup yang sangat sensitif terhadap kondisi cuaca. Mereka seperti bayi yang butuh suhu, air, nutrisi yang pas. Sedikit saja gangguan pada keseimbangan ini, hasilnya bisa fatal. Kenaikan suhu 1 atau 2 derajat Celcius mungkin terdengar sepele bagi kita yang hidup di ruangan ber-AC. Namun bagi sebatang tanaman jagung di ladang terbuka, perbedaan itu bisa berarti antara hidup dan mati, antara panen yang melimpah dan kegagalan yang menyedihkan. Ancaman iklim terhadap pangan datang dalam 3 bentuk utama, seperti monster berkepala 3 yang siap menerkam. Ancaman pertama adalah kenaikan suhu yang ekstrem. Panas berlebih adalah musuh utama bagi banyak tanaman. Proses penyerbukan, momen krusial saat bunga jantan dan betina bertemu untuk menghasilkan buah atau biji, sangat rentan terhadap suhu tinggi. Ketika termometer melewati ambang toleransi, serbuk sari bisa menjadi steril. Bunga-bunga akan berguguran sia-sia. Akibatnya jelas, hasil panen anjlok drastis. Padi, jagung, kedelai, cabai, tomat. Ancaman kedua adalah perubahan pola hujan yang semakin tidak menentu. Dulu petani mengandalkan pranata mangsa atau kalender musim, namun kini semua itu seolah tak berlaku lagi. Sisi hujan lebat menyebabkan banjir di sawah, sisi lain matahari terik menyebabkan tanah kering dan retak. Tanaman muda yang baru ditanam bisa hanyut atau membusuk karena terendam air. Sebaliknya, di musim lain kemarau panjang datang tanpa ampun. Sumur dan saluran irigasi mengering. Petani terpaksa menunda musim tanam atau pasrah melihat tanamannya mati kehausan. Ketidakpastian air ini mengacaukan seluruh siklus produksi pangan. Untuk memahami dampak nyata dari perubahan iklim, mari kita dengarkan sejenak sebuah cerita. Ini adalah kisah Pak Budi, seorang petani padi di sebuah desa di dataran rendah Jawa. Potret Pak Budi. Ia bukan ahli klimatologi, ia hanya petani yang mewarisi lahan dari generasi ke generasi. Sawah adalah hidupnya, harapannya, masa depan bagi keluarganya. Selama puluhan tahun, ia mengandalkan pengetahuan turun-temurun tentang musim. Menanam padi, memanen padi. Namun belakangan, pengetahuannya terasa usang. Langit tak bisa ditebak. Sawah menjadi saksi bisu ketidakpastian. Tahun lalu, salah satu tahun terberat. Hujan awal musim turun deras, jauh lebih lebat dari biasanya. Sungai meluap, sawah terendam banjir dalam semalam. Bibit padi beberapa minggu hanyut terbawa arus. Ia menelan kerugian, memulai lagi dengan modal tersisa. Dengan susah payah ia menanam kembali petak sawah yang rusak. Tanaman tumbuh, tapi tidak sesubur biasanya. Bulir padi mulai muncul, harapan kembali. Namun cobaan belum berakhir. Padi memasuki fase pembungaan. Musim kemarau datang lebih awal dan ekstrem. Matahari menyengat, tanah mengering dan retak. Bunga padi rontok sebelum diserbuki. Hamparan sawah menguning. Banyak bulir kosong, gabuk. Saat panen tiba, hasil jauh di bawah ekspektasi. Hanya kurang dari separuh hasil biasanya. Pendapatan merosot tajam. Kisah Pak Budi mencerminkan jutaan petani kecil di Indonesia dan dunia. Di warung kopi desa, cerita serupa jadi perbincangan sehari-hari. Mereka berbicara, hama baru yang tak dikenal, tentang sumur yang semakin cepat kering, dan tentang panen yang semakin tak bisa diprediksi. Kekhawatiran utama Pak Budi bukan lagi utang pupuk, tapi bagaimana menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Kalau harga beras terus naik karena panen gagal, bagaimana nasib anak saya nanti? Pengingat kuat. Di balik data iklim, ada kehidupan dan harapan manusia yang dipertaruhkan. Di tengah ancaman yang tampak begitu besar, mudah sekali bagi kita untuk merasa pesimis. Namun, kabar baiknya adalah kita tidak berdaya.
Ada banyak solusi praktis dan nyata yang bisa kita kembangkan dan terapkan. Dan kampus bisa menjadi motor penggeraknya. Solusi pertama, inovasi perbenihan. Para peneliti mengembangkan varietas baru, padi tahan genangan air, jagung toleran kekeringan, kedelai tahan panas. Ini bukan fiksi, hasil pemuliaan modern. Solusi kedua, pengelolaan air pintar. Jangan lagi bergantung pada irigasi konvensional yang boros. Embung atau waduk kecil di desa, menampung air hujan untuk musim kemarau. Irigasi tetes atau pipa mengurangi penguapan. Teknologi sederhana bisa dibuat dari bahan lokal. Mahasiswa mendemonstrasikan irigasi tetes dari botol ke petani. Solusi ketiga, pertanian cerdas iklim. Rotasi tanaman, pupuk organik dan kompos. Pengendalian hama terpadu. Praktik ini menjaga kesuburan tanah dan ketahanan. Peran kampus, lab sebagai pusat R&D. Mahasiswa dan dosen melakukan riset terapan, merancang model irigasi hemat air, menguji pupuk organik di lapangan, membuat sistem peringatan dini cuaca ekstrem. Kampus membuat lahan percontohan untuk demonstrasi, kolaborasi akademis, dan kearifan lokal petani. Jadi, ayo kita dukung itu. Kita telah melihat data, memahami ancaman, mendengar cerita, menjelajahi solusi. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, melainkan apa yang akan kita lakukan. Perubahan iklim adalah ancaman nyata yang berdampak langsung pada ketahanan pangan kita. Dampaknya sudah terasa di ladang para petani, di harga bahan pokok di pasar, dan pada akhirnya di meja makan kita semua. Namun, seperti yang telah kita lihat, harapan itu ada. Jalan keluar itu nyata dan bisa dijangkau. Inovasi teknologi, perbaikan manajemen sumber daya, praktik pertanian yang lebih baik. Bagi mahasiswa dan dosen, ini adalah panggilan untuk bertindak. Peran Anda sangat penting. Mahasiswa, jangan hanya menjadi konsumen informasi. Jadilah produsen solusi. Ikutlah dalam proyek-proyek penelitian yang relevan, baik yang diselenggarakan oleh dosen maupun komunitas. Ajak teman-teman Anda untuk membentuk kelompok studi yang fokus pada isu ketahanan pangan dan adaptasi iklim. Gunakan kreativitas Anda untuk merancang kampanye kesadaran di media sosial atau membuat prototipe teknologi sederhana yang bisa membantu petani. Tugas akhir Anda bisa menjadi kontribusi nyata, bukan sekadar tumpukan kertas untuk meraih gelar. Jadikan ilmu yang Anda pelajari di kelas sebagai senjata untuk mengatasi masalah nyata di masyarakat. Bagi para dosen dan peneliti, Anda adalah navigator dalam perjalanan ini. Arahkan energi dan keingintahuan mahasiswa ke jalur penelitian yang paling relevan dan berdampak. Bukalah pintu laboratorium Anda untuk eksperimen-eksperimen inovatif. Jalinlah kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah, komunitas petani, dan sektor swasta. Terjemahkan hasil riset Anda yang kompleks ke dalam bahasa yang sederhana dan bisa diterapkan di lapangan. Fasilitasi program pengabdian masyarakat yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan solusi dan pendampingan jangka panjang bagi para petani. Jadikan kampus sebagai mercusuar pengetahuan yang cahayanya menerangi jalan menuju ketahanan pangan. Pada akhirnya, perjuangan ini membutuhkan partisipasi kita semua, bahkan dalam tindakan-tindakan kecil sehari-hari. Mengurangi limbah makanan di rumah dan di kantin kampus adalah bentuk kontribusi nyata, karena setiap makanan yang terbuang adalah sumber daya yang tersia-siakan. Memulai kebun sayur di pekarangan rumah atau di lahan kosong kampus dapat membantu memperkuat pasokan pangan lokal. Mari kita berhenti menjadi penonton pasif. Saatnya untuk terlibat. Mulailah dari riset kecil di perpustakaan, coba terapkan satu teknologi sederhana, atau sekadar memulai diskusi dengan teman. Dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara kolektif, kita bisa membangun masa depan di mana setiap orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi, meski di tengah tantangan iklim yang terus berubah. Mari bertindak, sekarang. Ini adalah krisis yang membutuhkan perhatian penuh, bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari setiap individu yang peduli. Masalah ini bukan hanya milik petani. Ini adalah masalah kita bersama. Ketahanan pangan adalah fondasi dari stabilitas sebuah bangsa. Ketika pasokan makanan terganggu, dampaknya akan merembet ke seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik. Oleh karena itu, sudah saatnya kita, Civitas Akademika, turun gunung. Kita memiliki kapasitas untuk belajar, meneliti, bertindak. Kampus tidak boleh lagi menjadi menara gading yang terisolasi dari realitas masyarakat. Mari kita buka mata, buka pikiran, dan mulai mencari jawaban atas pertanyaan besar ini. Bagaimana kita bisa mengamankan pangan di tengah musim ekstrem yang semakin tak terduga?